Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 28 Juli 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Ketika Hidup Terlalu Berat. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus 11 ayat 24 sampai dengan ke-27. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari batu, 3 kali aku mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya pihak orang Yahudi, dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah kami belajar bagaimana menghadapi beratnya hidup itu dengan sikap yang tepat dan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Suatu kita tadi membaca keempat ayat dari 2 Korintus 11 ayat 24, 25, 26, 27 tentang beratnya hidup yang dialami oleh Paulus. Ini sebuah gambaran yang sangat lengkap. Apa yang firman Tuhan katakan, 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi dan orang yang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah, bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Sedemikian sempurnanya berat daripada kehidupan. Daripada Paulus dalam menjalankan katakanlah seluruh tugas yang diembankan Tuhan kepada dirinya untuk menunaikan amanat agung Tuhan, menyampaikan kerajaan Allah kemana-mana. Kita melihat tidak ada tempat lagi yang aman dikatakan di dalam firman Tuhan. Di gurun ada bahaya, di tengah laut, kemudian bahkan ada saudara-saudara palsu. Kemanapun pergi, baik orang Yahudi dan bukan orang Yahudi, mengancam dirinya. Apa yang firman Tuhan katakan, sampai kedinginan, tidak makan, tidak berpakaian. Sedemikian luar biasa, didera, disesah, dilempari batu, terkatung-katung di tengah laut 3 kali. Ini seakan-akan sebuah katakanlah problem hidup yang sangat berat. Sahabat seperjalanan, apa yang kita hadapi dengan kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita punya gambaran yang sama? Apakah kita seberat daripada yang dialami oleh Paulus? Tetapi kita melihat bahwa Paulus itu menjalani sebuah kehidupan, seluruh kesulitan beban hidup yang dialaminya karena dia sendiri yang memilih. Dia memilih mengikuti jalan Tuhan, menjadi rasul Tuhan. Karena menjadi rasul Tuhan itulah dia menghadapi begitu banyak tantangan karena harus bepergian ke berbagai tempat untuk menginjili, tempat-tempat yang bahaya, yang tidak seperti zaman sekarang. Ada banyak pengamanan di setiap belahan negara, ada hukum yang berlaku. Tapi zaman dulu mungkin tidak ada hukum di tempat di mana sepi dan segala macam, orang bisa berbuat apapun. Semuanya itu dialami secara luar biasa oleh Paulus. Mengapa Paulus mau melakukan semuanya itu? Karena dia tahu dengan jelas dengan tujuan dan makna hidup dirinya. Dia sedang menjalankan sebuah perjalanan kehidupan untuk taat melaksanakan panggilan Tuhan, mengabarkan Injil ke berbagai tempat, menggembalakan jemaat-jemaat di berbagai kota. Itu pilihannya. Kalau kita boleh melihat, adakah ada orang yang seperti demikian? Panggilan hidupnya semata-mata adalah ingin menyenangkan hati Tuhan. Lalu apa yang kita lakukan saat ini dalam hidup? Biasanya bukan ingin menyenangkan hati Tuhan, tetapi kita memohon Tuhan menyenangkan hati saya. Memohon Tuhan memberikan semua kelancaran, bukan kesulitan. Memohon Tuhan memberikan apa yang saya inginkan, bukan yang saya tidak inginkan. Semua doa waktu dimintakan, maka Tuhan wajib mengatakan ya dan tidak boleh menolak. Kalau bisa hidup seperti demikian.
Tetapi berarti kalau hidup kita memilih seperti demikian, kita sedang hidup dengan cara kita sendiri dan bukan dengan cara Tuhan. Kita tahu dengan jelas waktu manusia hidup melakukan hidupnya dengan cara sendiri, itu yang terjadi pada Adam dan Hawa. Dilakukanlah caranya sendiri. Itulah kemudian peristiwa kejatuhan di dalam dosa terjadi. Seluruh kemudian problem hidup menjadi masuk ke dalamnya. Lalu firman Tuhan berkata, sewaktu engkau makan, engkau akan mati. Kata mati di sana berarti menunjukkan memang tidak mati secara langsung, tapi kemudian mengalami pendek umur. Banyak mati secara rohani, terpisah hubungan dengan Tuhan. Mati di sana juga punya makna kesusahan hidup. Bagaimana Hawa akan berjerih lelah di dalam mengandung dan melahirkan, dan bagaimana Adam akan berjerih lelah mengolah tanah untuk penghidupannya di dalam mencari kehidupan dan nafkah kalau kita sebutkan pada zaman sekarang ini. Sahabat, perjalanannya dikasih Tuhan, jangan takut dengan hidup yang susah, tapi takutlah kalau kita kemudian hidup tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Sesungguhnya kesusahan hidup itu kadang-kadang bukan kesusahan sendiri, tapi sikap hati itulah yang membuat hidup semakin susah. Kita melihat banyak orang yang hidup sederhana, tapi hidupnya bisa sukacita. Tapi ada orang yang hidup di dalam kelimpahan, tetap penuh kekhawatiran, tetap penuh ketakutan. Lalu kemudian mencurigai siapapun yang ada di sekitarnya. Karena tentu orang kaya, orang yang berhasil akan dikelilingi oleh sahabat-sahabat palsu. Dan kemudian akan dikelilingi juga orang-orang bahaya yang ingin mengambil hartanya, yang ingin menipunya. Ada banyak cara yang bisa dilakukan. Kalau kita melihat seluruh hidup kita, maka ketika hidup kita itu terlalu berat, maka kita perlu melihat bahwa kita hidup berat untuk siapa. Kalau itu untuk Tuhan, puji Tuhan, puji syukur. Ada banyak orang yang diberkati. Kita memilih jalan yang bisa dihindari, tapi kita memilih jalan itu. Karena apa? Jalan yang tersebut adalah jalan yang Tuhan panggil kita untuk melewatinya. Sewaktu kita berumah tangga, bekerja, berusaha, hidup di dalam memperjuangkan banyak aspek, biarlah kita melakukannya bukan untuk kemuliaan diri, tapi hanya buat kemuliaan Tuhan. Hidup yang terlalu berat seringkali memang bisa membuat iman kita itu runtuh. Dan kita bertanya, di mana Tuhan? Apakah engkau masih ada? Apakah engkau masih hadir menolongku? Ingatlah, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kalau hidup terlalu berat, akan menjadi sangat berat kalau kita berjalan sendiri. Tapi hidup yang berat dengan semua persoalan yang ada, sewaktu bersama dengan Tuhan, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan. Kita akan seperti Raja Wali terbang yang naik semakin tinggi, menembus badai. Dan kita akan menjadi rusa yang terus melompat-lompat di tengah kesulitan yang ada. Karena kekuatan Tuhan menaungi kita, kekuatan Tuhan dilimpahkan kepada kita, pertolongan Tuhan dinyatakan kepada kita. Tidak perlu mengeluh, tidak perlu berkeluh kesah. Ingatlah, Tuhan akan hadir membantu menolong kita untuk melewati seluruh kehidupan yang berat ini. Biarlah sekalipun hidup berat, tapi kita tahu dengan jelas apa yang kita lakukan adalah sebuah kehidupan yang benar, kehidupan yang menjadi berkat buat orang lain. Berjuanglah, karena hidup memang tidak ada yang mudah. Hidup yang berat ini suatu hari kelak nanti Tuhan akan gantikan dengan sebuah kehidupan yang indah. Namun memang tidak di dalam dunia dan di masa sekarang, tapi di masa nanti. Suatu kita pulang ke rumah Bapa di surga, maka seluruh kesusahan yang terlalu berat ini akan diubah menjadi sebuah sukacita kebahagiaan yang tidak terhingga, kebahagiaan yang kekal, kebahagiaan yang ilahi. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa, buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.